Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kita boleh menikmati pemeliharaan tangan kuasa Tuhan. Sebab dia Tuhan yang dahsyat, dia Tuhan yang hebat, dia Tuhan yang luar biasa. Bersyukur kita boleh memiliki Allah seperti Dia, Yesus Tuhan. Dan kita boleh menikmati kasih Bapa yang setia. Sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Bapa, kami bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Buat pemeliharaanmu yang ajaib dalam hidup kami. Buat penyertaanmu yang luar biasa dalam hidup kami. Yang kau nyatakan dari hari ke hari dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu. Dan sungguh dahsyat kuasa-Mu. Suatu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia. Menaikkan pujian, syukur, dan penyembahan kami kepadamu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji. Hanya Engkau yang layak disembah. Untuk selama-lamanya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan. Selamanya tetap Allah dalam dunia. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan dalam hidup kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranku, tak terukur
Wajah setiamu dulu samanya hanya Engkau Tuhan sembah Engkau Yesus hanya Engkau Allah hidup. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Tiada yang Kau tetap Allah, walau dunia semua tak tergoyahkan, tak tetap Allah. Sedangkan ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah dalam dunia semua bangsa tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Selamanya Engkau takkan pernah berubah, Tuhan. Selamanya Engkau tetap Allah di atas segala Allah bagi kami. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan bagi kami. Betapa dahsyat perbuatan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih padamu. Kau Allah yang ajaib, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang luar biasa. Kau Bapa yang mengasihi kami dengan kasih-Mu yang ajaib dan sempurna. Dan terselami maksud dan rencana-Mu dalam hidup kami. Tak terselidiki pikiran-Mu oleh kami. Tentu hanya Roh Kudus-Mu yang ada dalam hidup kami, yang akan membuat kami mengenal-Mu secara pribadi. Kami bersyukur Kau berikan kami Roh-Mu yang kudus, yang ajaib, Roh yang dahsyat, Roh yang hebat. Terima kasih Roh Kudus, Kau pimpin kami, Kau tuntun kami mengenal Bapa melalui Yesus.
yang mati menebus hidup kami, menghapus dosa-dosa kami, melayakkan kami terus ada dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Mulialah Engkau, mulialah namamu, Yesus, Yesus Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau. Mulialah namamu Tuhan. Ajaib, ajaib Kau Tuhan. Ajaib, mulia, mulialah namamu, mulialah namamu. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami puji, kami menyembah, kami tinggikan nama Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Ajaib Engkau. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang sukar bagi. Engkau mampu, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Sebab kami mau terus menanti-nantikan Engkau, percaya hanya kepada dan mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dalam-Mu. Yesus Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menghibur kami, Engkau yang meneguhkan kami, Engkau yang mengajarkan kami segala sesuatu. Terima kasih, Bapa yang baik. Terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Tidak ada yang sama seperti-Mu.
Hanya Kau, hanya Kau, ya hanya Kau, hanya kepadamu kami percaya, dan kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat. Sebab ajaib perlindungan-Mu, ajaib kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Mulialah namamu, mulialah namamu, Yesus Tuhan. Yesus, ajaib Engkau, ajaib Engkau, ya hanya Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau yang menuntun langkah-langkah kecil. Engkau yang memimpin hidup kami. Engkau yang memegang tangan kami, mengarahkan hidup kami. Kami mau taat kepadamu. Sebab jalan-jalan-Mu kebenaran semata-mata. Jalan-jalan-Mu mendatangkan kebaikan bagi kami. Untuk kami mau mengikuti setiap kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Puji terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah Kau. Terpujilah namamu. Syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya Bapa yang baik, hanya kepadamu, hanya kepadamu. Sebab kasih-Mu ajaib, kasih-Mu sempurna dalam hidup.
Kami mau terus mengenal lebih dalam lagi. Sebab janji-Mu ya dan amin bagi kami, seperti fajar di pagi hari yang selalu bersinar. Begitulah janji-Mu dalam hidup kami. Tak pernah Engkau ingkari, setiap janji-janji-Mu Kau genapi. Sebab hanya kepadamu kami berlari, sebab hanya di dalam-Mu kami dapatkan semua yang kami perlu. Bahkan lebih daripada apa yang dapat kami pikirkan dan kami harapkan kepada-Mu. Sebab Engkau Bapa yang baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak ragu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Amin. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Amin. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat
bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasihmu, dan ku tak betapa dalam kasihmu, dan ku tak betapa dalam kasihmu. Betapa dalam kasihmu, sekalipun sulit kami pahami dan kami selami dengan pikiran kami yang terbatas. Tapi kami bersyukur karena ada Roh Kudus yang menolong kami untuk kami dapat memahami kasih-Mu yang begitu panjang, begitu lebar, begitu tinggi, begitu dalam. Roh Kudus-Mu yang membawa kami mengenal Engkau secara pribadi. Suatu kami bersyukur dan kami mau terus tinggal di dalam Engkau. Dan biarlah firman-Mu dalam kami. Suatu pagi hari ini, kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus, kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Dorcas. Ya, selamat pagi. Pagi. Ya, hari ini kita masuk ke ayat 15 ya. Tentang hari ini bagian temennya lagi, teman Ayub ini kan ini silih berganti tentang yang memberi nasihat, yang ngomong, yang dinasehatin, yang ngomong. Bagian penderitaan yang si Ayub yang ngomong ini kayaknya terus menerus begitu. Nah, hari ini kita bahas tentang temennya dari Ayub itu yang memberikan nasihat lagi. Tapi ketika aku baca, aku ngerasa, aduh, ternyata itu parah juga ya gitu loh. Kita yang jadi penasehat bisa ngomongnya, waktu saya baca jadi ciut, jadi tawar, jadi apa? Waktu saya baca ini begitu ya kalau kita salah ketika sebagai penasehat. Makanya ini kita-kita yang kita-kita yang menjadi orang-orang yang menghibur orang yang sedang sakit, orang yang lagi susah, orang lagi yang kecewa, atau kita yang pemimpin, atau kita pun sebagai suami yang juga yang kadang-kadang berkata-kata kepada istri, ataupun kita sebagai orang tua yang kepada anak, mungkin ini juga menjadi pengingat-pengingat aja, gitu aja buat kita semua. Kita akan baca sama-sama yuk. Pendapat Elifas bahwa orang fasik akan binasa. Maka Elifas, orang teman, menjawab, apakah orang yang mempunyai hikmah menjawab dengan pengetahuan kosong dan mengisi pikirannya dengan angin? Apakah ia menegur dengan percakapan yang tidak berguna dengan perkataan yang tidak berfaedah? Jadi dia sudah mulai ngomongnya udah ngaco menurut saya sih, terlalu berlebihan jadi akhirnya. Lagi pula engkau melenyapkan rasa takut dan mengurangi rasa hormat kepada Allah. Kesalahanmu lah yang mengajar mulutmu dan bahasa orang licik yang kau pilih. Jadi dia malah nuduh si Ayubnya. Yang tadinya dia mau hibur, dia mau kuatin si itu, jadinya dia terbalik. Mulutmu sendirilah yang mempersalahkan engkau, bukan aku. Bibirmu sendiri menjadi saksi menentang engkau gitu. Apakah engkau dilahirkan sebagai manusia pertama
Jadi ngejek si Ayub malah. Atau dijadikan lebih dahulu daripada bukit-bukit. Apakah engkau turut mendengarkan dalam musyawarah Allah dan meraih hikmat bagi dirimu? Gitu. Lebih keras lagi gitu loh. Apakah yang kau ketahui yang tidak kami ketahui? Apakah yang kamu mengerti yang tidak terang bagi kami? Di antara kami juga ada orang yang beruban dan lanjut umurnya yang lebih tua umurnya daripada ayahmu. Jadi di antara mereka yang menjadi sahabatnya si Ayub juga yang memang sudah berumur gitu loh. Memang harusnya memang berumur itu mempunyai hikmat lebih gitu ya. Terus kita akan baca lagi. Kurangkah artinya bagimu penghiburan Allah dan perkataan yang dengan lemah lembut ditujukan kepadamu? Ini hal yang baik. Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu dan mengapa matamu menyala-nyala? Sehingga engkau memalingkan hatimu menentang Allah. Jadi dianggapnya bahwa Ayub sedang menentang Allah dan mulutmu mengeluarkan perkataan serupa itu gitu. Masakan manusia bersih, masakan benar yang lahir dari perempuan. Sesungguhnya para sucinya tidak dipercayainya, seluruh langit pun tidak bersih pada pandangannya. Lebih-lebih lagi orang yang keji dan bejat yang menghibur kecurangan seperti air. Aku ngerasa Ayub yang sebagai pendengar berat banget ini. Dia sudah berat tambah berat lah gitu. Telinganya mesti diapain gitu. Luar biasa ini teman-temannya ini. Aku hendak menerangkan sesuatu kepadamu, dengarkanlah aku. Dan apa yang telah aku lihat hendak kuceritakan, yakni apa yang diberitakan orang yang mempunyai hikmat, yang nenek moyang mereka tidak sembunyikan. Ketika hanya kepada mereka negeri itu diberikan dan tidak ada seorang asing pun masuk ke tengah-tengah mereka. Orang fasik menggeletar sepanjang hidupnya, demikian juga orang lalim selama bertahun-tahun disediakan baginya. Bunyi yang dahsyat sampai ke telinganya. Pada masa damai, ia didatangi perusak. Ia tidak percaya bahwa ia akan kembali dari kegelapan. Ia sudah ditentukan untuk dimakan pedang. Ia menggembara untuk mencari makan, entah kemana. Ia tahu bahwa hari kegelapan siap menanti dia. Ia ditakutkan oleh kesesakan dan kesempitan. Ia menggagahi laksana raja yang siap menyergap. Karena ia telah mengedangkan tangannya melawan Allah dan berani menantang yang maha kuasa. Dengan bertegang leher, ia berlari-lari menghadapi dia dengan perisai yang berlapis tebal. Mukanya telah ditutupi dengan lemak dan lapisan lemak dikarenakan pada pinggangnya. Ia menetap di kota-kota yang telah hancur, di rumah-rumah yang tidak dapat didiami orang yang ditentukan untuk tetap menjadi kerajaan Tuhan. Ia tak akan menjadi kaya dan hartanya tidak kekal, serta miliknya pun tidak bertambah-tambah di bumi. Ia tidak akan luput dari kegelapan, tunasnya akan dilayukan oleh nyala api, dan ia akan dilenyapkan oleh nafas mulutnya. Janganlah ia percaya kepada kesia-siaan, akan tertipulah ia, karena kesia-siaan akan menjadi ganjarannya. Sebelum genap masanya, ajalnya akan sampai, dan rantingnya pun tidak akan menghijau. Ia seperti pohon anggur yang gugur buahnya, dan seperti pohon zaitun yang jatuh bunganya, karena kawanan orang-orang fasik tidak berhasil, dan api memakan habis kemah-kemah orang yang makan suap. Mereka menghamilkan bencana dan melahirkan kejahatan dan tipu daya yang dikandung hati mereka. Sampai di sini bahwa pembacaan kita, saya melihat ada poin-poin yang sebenarnya ini saya ambil kesimpulan-kesimpulan di sini saja ya, bahwa waktu pesan dari seorang sahabatnya itu terhadap Ayub, yang tadinya sebenarnya mereka ngapain sih ketemu Ayub? Dia tahu kan Ayub lagi susah. Awalnya saya ngelihat juga betapa hebatnya seorang sahabat itu begitu melihat Ayub itu, mereka menangis. Ya memang seharusnya begitulah ya sebagai seorang sahabat. Ketika kita sakit, mereka ikut ngerasa sakit. Kita sedih, ikut ngerasa sedih. Waktu kita senang, kita pun senang. Itulah sahabat, gitu loh. Tetapi pada ujungnya, ketika yang kemarin kita udah ngomong, terpancinglah mereka. Jadi kita menjadi penasehat atau yang memberikan
memberikan masukan kepada orang-orang yang sakit atau orang yang lagi susah itu tidaklah mudah. Karena ngelihat Elifas itu terjebak dengan ngerasa bahwa Ayub itu nggak menghormati Allah, menjadi orang yang merasa bahwa Ayub itu orang yang menentang Allah gitu loh. Bahwa Ayub itu juga mengatakan apa namanya orang yang bejat gitu loh. Kita tahu bahwa Ayub itu bukanlah demikian. Tapi di dalam kondisi Ayub yang sedemikian menderitanya, walaupun kita mengatakan ujung-ujungnya harus kepada respon gitu loh. Kita melihat bahwa di dalam seluruh kitab Alkitab, kita akan mengakui siapakah yang pernah yang diizinkan Tuhan untuk boleh bisa mengalami satu penderitaan yang sangatlah luar biasa dengan diperlihatkan bahwa keluarganya harus habis, diperlihatkan bahwa dia juga harus kehilangan harta, diperlihatkan bahwa dia bukan mati langsung, tapi dia mati sepertinya nggak mati iya, mati nggak mati ya susah setengah mati gitu loh. Jadi itu sesuatu perjalanan yang memang kita katakan oleh manusia wajar, manusia normal tidaklah mudah gitu loh. Jadi kalau kita sebagai penasehat atau kita yang memberikan nasihat itu, jadi saya melihat dari sisi bahwa kita yang memberikan kekuatan kepada orang yang susah, eh, bukan saja saya ada dengar satu perkataan bahwa kita yang penting datang dengan tulus. Saya pikir kita harus tambahin satu buah kata lagi, satu dengan tulus dan hikmat Tuhan gitu. Sehingga kita punya kosakata, perkataan yang Tuhan berikan kepada kita itu perkataan yang bukan menyenangkan oleh orang yang mendengar, tetapi Tuhan pakai kata-kata yang seperti apa yang tepat bagi mereka yang mendengarkan gitu loh. Misalnya waktu satu kesaksian saya waktu masih kuliah, saya sangat aktif di pelayanan penginjilan rumah sakit dan penjara. Saya dikelilingi beberapa ibu-ibu yang bagi saya hari-hari itu adalah orang-orang yang hebat bagi saya. Mereka itu adalah istri pengusaha besar, mereka adalah istri dokter, mereka itu adalah dosen, kemudian salah satu manajer bank besar banget. Aku di antara itu dan saya bontot gitu loh. Ada yang mereka menganggap saya sebagai anaknya mereka atau adiknya mereka. Jadi ketika mereka kumpul, pelayanan kami adalah waktu itu kan ke orang-orang sakit. Gitu. Jadi waktu ketika selesai pelayanan, mereka suka kumpul dan duduk, ngobrol. Apa yang diobrolin? Waktu itu saya nggak ngerti. Kenapa hal ini harus dibahas? Apa yang dibahas? Mereka bahas gini. Kita waktu ketemu orang yang lagi susah, atau orang yang lagi marah, atau orang yang lagi kecewa, kata-kata apa yang harus kita cocok untuk ngomong ya gitu loh. Terus saya bilang kenapa itu harus dibahas? Kenapa gitu-gituan harus dibahas sih gitu loh. Iya dia bilang kita datang mau hibur orang, kita kan digerakin Tuhan untuk hibur orang. Jangan-jangan kita bukan hiburin dia, bikin dia tambah keprosok gitu loh. Kita bukannya ditugaskan Tuhan, digerakin Tuhan untuk datang. Tulus, tapi juga dengan hikmat Tuhan gitu loh. Jadi contohnya kata sabar gitu, sabar. Coba itu hal itu kita hindari kata-kata sabar untuk orang yang sakit. Loh, kok gitu? Kan? Bukankah mereka harus sabar lewati sebuah perjalanan? Saya sepanjang bertahun-tahun ada 5 tahun. Mereka yang jauh lebih lama. Terus dengan raut wajah yang putus asa sudah sering kita lihat wajah-wajah. Wajah-wajah yang sedih pernah gitu. Wajah yang semangat ya pernah. Jadi segala macam banyak wajah-wajah yang kita sering lihat kan orang-orang kita nggak kenal kita jumpai.
Jadi waktu kita mengatakan sabar ya, gitu kan, kita ngomong sabar ya, orang yang sakit itu sedang berjuang bahwa mereka sedang sabar, sehingga bukan lagi soal respon, tapi mereka mereka sangat sensitif perkataan-perkataan hal-hal kayak gitu, sensitif perkataan itu apa yang kita harus keluarkan. Walaupun kita ngomong yang benar, mereka bisa menanggapi salah. Apakah kita menyalahkan mereka yang menanggapi salah? Bukan perkara kita, tapi perkara kita yang saat ini yang menolong anak kita, menolong seorang sekeliling kita, sehingga ada kata-kata yang tepat. Waktu misalnya kita sabar, sehingga kita lebih banyak memilih mendengarkan dia, atau dia mau ngomong yang kita justru ibu ada apa misalnya, ya, ada masalah apa, mungkin dia akan mancing. Kita di dalam di rumah sakit juga baru masuk muka kita langsung diusir. Nah, juga kita bahas kata-kata apa yang harus kita ngomongnya, padahal mereka lagi butuh misalnya. Seringkali kita harus mengatakan waktu kita mau diusir kita saya pernah satu ke saya, jadi saya ikutin, saya dengerin karena saya paling bontot. Saya saya dengerin setiap nasihat-nasihat mereka dan pengalaman-pengalaman mereka gitu. Jadi waktu eh, ada orang yang sudah dalam kondisi yang dia sudah nggak pengen lah dilayanin, karena ya, kita seringkali melihatnya orang yang sudah sebenarnya kita ngerasa ada orang yang sudah saking putus asa dia nggak pengen dilayani, nggak pengen ketemu banyak orang. Waktu kita datengin mereka, mereka mengatakan sudah kami nggak usah deh, udah kalian udah pulang aja misalnya seperti itu. Saya sebagai kita sebagai saya sebagai orang yang datang, saya datang mengatakan, eh, iya nggak apa-apa, Tuhan mengasihimu ya, gitu loh. Hanya satu kata Tuhan mengasihimu. Kita nggak bilang, ya kita pilih Tuhan mengasihimu atau, hei kamu yang sakit bertobatlah kamu. Kita boleh pilih yang dua-duanya kan. Kamu udah ngerti, bertobatlah kamu. Kita cuma mau doain buat kamu. Harusnya kamu bersyukur kan gitu bisa juga. Atau kita memilih Tuhan mengasihi. Kita sambil jalan mau keluar, kita bilang Tuhan mengasihi kamu. Apa yang dilakukan pada saat itu? Dia tergerak dengan kata-kata itu. Dia menangis, yang mengusir kami menangis. Dia bilang maaf ya, tadi aku marah, gitu loh. Karena perkataan kita bilang mengatakan Tuhan mengasihimu ya, nggak ada yang lain. Jadi hal-hal banyak kata-kata yang kita belajar atau kepada anak kita lebih banyak menyudutkan dia memang dalam kesalahan-kesalahan dia. Waktu kita menasehati, kita justru menyudutkan kesalahan-kesalahannya dia. Itu semakin memojok, dia merasa dia semakin dipojokin, dia merasa justru akan semakin down. Kan secara psikologi kita juga ngerasa. Jadi banyak hal hikmat-hikmat Tuhan. Ya, seperti yang saya bilang kata-kata sabar. Saya pernah nonton di TikTok, orang yang sudah stage 4 di stadium 4 itu dan dia sudah meninggal. Wanita ini dia berjuang banget, dia sehingga live ketika dia ngerasa waktu dia live itu akan menolong dia berusaha menerapi diri dia dengan cara dia live memberikan kondisi-kondisi dia lagi oke, dia lagi nggak oke. Jadi ada dari netizen yang menyonya sabar ya bu, itu loh ibu Nana gitu kan. Enggak, dia bilang ibu yang kasih tahu saya sabar gitu. Apakah ibu tidak tahu kalau saya tidak sabar, saya nggak mampu lagi hidup dengan kondisi seperti ini. Apakah ibu tidak ada di dalam posisi saya? Sehingga saya tidak dikatakan saya tidak sabar, Kak. Jangan mengatakan saya nggak sabar. Tapi saya sedang berjuang sabar itu. Jadi dia justru harus mengklarifikasi lagi kondisinya dia. Kita jangan tidak membiarkan orang untuk mengklarifikasi lagi kondisinya dia. Tapi bukankah kita datang untuk tujuan kita sampai kita dan sebagai menolong tujuan kita bisa sampai yaitu kita mampu menolong dia, mampu menghibur dia, mampu meneguhkan dia. Tujuan kita yang penting sampai. Satu lagi, waktu saya ada di dalam acara, saya menjadi apa namanya di penjara. Saya mungkin sudah pernah share di penjara wanita. Saya menjadi MC-nya. Jadi saya ditugaskan untuk menyanyikan 4 lagu. Hati saya tergerak. Saya berdua sama teman saya pengen nyanyi lagu ini. Lagu apa tau nggak? Aku percaya
Aku dahsyat, kau turun tangan memulihkanku. Itu lagu itu dah kata sederhana. Memulihkanku. Tahu apa yang terjadi? Semuanya tuh, semua saya ngerending, semua nangis jadi-jadinya. Lagu itu saya langgar kan. Tapi waktu saya tegar, saya bilang sama teman baik, teman akrab saya. Ming, Ming, aku pengen nyanyi lagu ini. Tapi kita lawan ini, kita punya apa namanya protokol ini, liturgi ini kan, saya waktu itu di liturgi yang ketat kan. Udah deh nekat gitu loh, nekat maju. Gak boleh tuh kalau empat empat, gak boleh pas satu satu pun gak boleh. Udah aku nekat aja, dah maju nyanyi. Ini suasana itu sangat berbeda. Waktu saya turun, apa yang dilakukan sama hamba Tuhan? Maaf ya, bukan ngomong Pak Heri, hamba Tuhan itu. Pak Heri nggak kayak gitu, saya tahu persis. Pak Heri nggak kayak, stop kalian semua, air mata kalian. Bukan dengan cara itu Tuhan akan menghibur kalian. Dan tidak menghormati Allah pada saat kalian dalam kondisi susah. Bukan dengan air mata kalian. Itu langsung air mata langsung bisa keciut, langsung masuk ke dalam lagi, kerasanya kayak gitu. Mereka membutuhkan mengeluarkan bahwa mereka diteguhkan. Kalau saat itu saya ngerasa mereka diteguhkan dengan pujian. Pujian. Kadang-kadang kita nggak perlu dengan kata-kata. Kadang-kadang kita dengan hanya mereka mendengar pujian-pujian itu akan meneguhkan mereka yang sedang di dalam kondisi terpenjara. Nah, Willy yang pasti lebih paham di situ kan. Terpenjara di kondisi itu. Mereka bisa menjadi terbebaskan karena sebuah lagu. Bukankah lagu itu juga diciptakan orang yang jangan pernah terkukung di dalam kondisinya dia yang menolong orang. Saya kena tegur. Ya saya sudah biarkan, saya bilang sudah saya pakai sama teman saya, sudah biarin. Paling cuma keluar satu kata aja. Maaf ya Pak, maaf. Kayak gitu doang. Tapi kondisi itu akhirnya walaupun kita lawan, kadang-kadang dengan hal yang hari itu bisa menolong banyak orang, ya kita lakukan. Tapi intinya, yang si hamba Tuhan itu, apakah dia sedang lakukan bagian dia untuk meneguhkan? Bukankah acara itu dilakukan untuk meneguhkan, menolong, menghibur orang-orang yang terpenjara? Tapi misinya itu menjadi akhirnya akan menjadi ciutkah? Ada sebuah seminar yang dilakukan juga oleh sebuah pendeta yang dia ngerasanya dia ngerasa hebat. Dia rasa dia tegur, kamu harus bertobat semua gereja-gereja kita. Gereja-gereja yang terus melakukan hal-hal yang salah. Jadi terus memojokin. Sesi kedua, kosong di Pekanbaru terjadi. Apa yang kita kerjakan akhirnya tidak sampai, bukan. Kita tujuan ingin sampai, ke akhirnya tidak sampai. Jadi saya meneguhkan kepada kita semua, sebagai orang tua yang mau menasihati kita, anak-anak kita, nyampe tujuan kita malah berantem sama anak kita, sama istri kita, tujuannya supaya dia semakin mesra malah semakin kacau karena justru kita makin memojokin pasangan kita. Jadi itu yang saya dapetin hari ini yang di pasal 15. Saya kembalikan ke Pak Heri. Thank you. Oke, terima kasih Ibu Dorcas buat sharingnya. Saya percaya kita diberkati pagi hari ini. Jadi sepanjang pasal-pasal yang kita akan baca di Ayub, ya kita akan belajar banyak hal. Tapi seperti apa yang Ibu Dorcas katakan, ada sebuah statement yang akan berkali-kali juga saya ingatkan, apa yang disampaikan oleh Ed Cole sebagai founder dari Kegerakan Pria. Keseimbangan itu kunci kehidupan. Karena hidup kita ini kan akan selalu ada di dua sisi. Nah, kalau kita berkaitan dengan apa yang sedang kita bacakan, sisi yang satu, ada kalanya kita di posisi sebagai orang yang dinasehati. Tapi di sisi yang lain, terkadang kita menjadi orang yang memberi nasihat. Nah, makanya ada keseimbangan yang harus kita terus jaga dalam hidup ini. Yang dapat kita pelajari dari kisah Ayub dan 3 orang sahabatnya. Ya, kalau seperti apa yang Ibu Ciaca disampaikan, ini kan pancing-memancing karena respon yang salah.
Tujuan awalnya baik, memberikan penghiburan, bahkan bisa nangis sama-sama. Tapi ketika yang dihibur responnya salah pula, songong, sombong, yang menghibur jadi terpancing emosi juga akhirnya menghakimi. Nah, pembelajaran apa yang kita bisa dapat untuk diri kita? Di posisi manapun kita. Kalau di posisi yang memberi nasihat, seperti Ibu Dorcas tadi katakan, mari datang dengan tulus, dengan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu bukan hanya berarti kita pandai merangkai kata-kata. Terkadang Tuhan hanya menyuruh kita untuk diam, dengerin. Apalagi kalau ngadepin orang yang kecewa, marah, percuma kita ngomong. Lebih baik izinkan dia ngomong, puaskan hatinya. Terus kita ya jaga hati tulus, nggak usah terpancing. Sekalipun kita tahu lah yang diomongin itu salah. Karena orang yang kecewa dan orang yang marah itu ya intinya pasti akan semua jadi salah. Dia itulah yang benar. Ketika kita berusaha untuk membela kebenaran itu akan membuat semakin orang emosi dan terpancing. Jadi ya kalau kita di sisi sebagai orang yang memberi nasihat, ya seperti Ibu Ciacia tadi katakan, datang saja dengan tulus, dengan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan yang saya katakan tadi bukan berarti kita harus ngomong dengan perkataan yang dirangkai indah, tapi ada kalanya hikmat Tuhan menuntut kita hanya untuk diam, dengerin. Kalau dia sudah selesai, ialah Tuhan mengasihimu, titik. Nah, tapi di sisi lain, kalau kita sebagai orang yang sedang dinasehati karena situasi sulit yang kita alami, mari terus jagalah juga hati kita. Jadi orang yang rendah hati, dinasehat itu terima. Karena yang waras itulah yang memberi nasihat biasanya. Kalau kita dalam kondisi masalah, kita ini kurang waras, maaf, pikiran kita. Karena kan lagi emosi, lagi marah, lagi kecewa, lagi kalut, lagi gabut. Nah, mari belajar ketika kita ada di posisi seperti itu, ketika ada sahabat-sahabat yang datang memberi nasihat, rendah hati. Jadi inilah akan kita belajar terus dari perdebatan-perdebatan orang-orang yang pintar agama, yang merasa tahu tentang Tuhan dan tentang hidup. Ini akan kita baca sampai beberapa pasal ke depan. Tapi saya percaya ada banyak hikmat yang Tuhan ajar kepada kita melalui kisah ini. Jadi seperti pagi ini, apa yang disampaikan oleh Ibu Ciacia, saya meneguhkan, jadi keseimbangan itu kunci kehidupan. Dimanapun posisi kita hari ini, kalau kita sedang dinasehati orang rendah hati, kalau sedang menasehati orang tulus dan dalam tuntunan hikmat Tuhan. Sehingga apa yang tujuan awal kita itu akhirnya tercapai. Walaupun dengan diam, terkadang sepertinya tujuan kita nggak tercapai. Kan tadinya kita mau menghibur, mau meneguhkan. Tapi begitu nyampe, kita hanya diam, dengerin. Dan kita cuma ngomong Tuhan mengasihi, titik. Seakan-akan seperti tujuan nggak tercapai, tapi nggak apa-apa. Karena izinkan Tuhan yang bekerja di dalam segala sesuatunya. Terkadang ada orang-orang yang ketika kita datang, dia mengeraskan hati, nggak usah kecewa, nggak usah putus asa, nggak usah merasa tertolak. Bahkan mungkin nanti beberapa bulan kemudian ketika dia secara pribadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia baru ngomong ke kita, maaf ya waktu itu aku emosi, maaf ya ternyata betul lah yang kamu ngomong itu sabar, memang harus sabar. Tapi waktu 3 bulan yang lalu kamu ngomong sabar itu membuat aku marah, seakan-akan kamu pikir aku nggak sabar. Jadi mari kita jaga keseimbangan kunci kehidupan itu di sisi manapun kita sedang ada hari ini. Makanya prinsip yang berkali-kali saya ajarkan adalah prinsip yang kami hidupi. Kami akan melakukan apa yang kami sampaikan, apa yang kami ajarkan, apa yang kami nasihatkan kepada orang lain. Kalau kami ajarin orang sabar, rendah hati, maka ketika kami ada di dalam posisi, kami mengalami kesulitan, orang datang, kami akan ambil apa yang kami lakukan, ya sabar, rendah hati. Karena itu yang kami ajarkan ke orang. Dan itulah yang membuat kami nikmat jalani hidup hari-hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih buat Yaca. Semoga tidak pusing. Tapi itulah realita hidup. Belajar terus untuk jaga hati. Karena dari situ terpancar kehidupan. Oke, terima kasih untuk Ibu Caca. Saya percaya kita semua diberkati.
Dan mari praktek firman. Saya nggak tahu posisi kita hari ini sedang dinasehati atau sedang jadi pemberi nasihat. Oke, silakan. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Willy, nanti ditutup sama Ibu Dorcas. Mari Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa kita. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk di pagi ini Tuhan kami dapat berkumpul kembali Tuhan untuk mendengarkan nasihat daripada-Mu, firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kami hikmat Tuhan untuk selalu berespon benar Tuhan. Baik itu di dalam keluarga Tuhan, di dalam dunia pekerjaan maupun di dalam dunia pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau pakai hikmat-Mu Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan. Kami mau Tuhan, untuk serta di dalam firman-Mu selalu Tuhan. Apa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk Bu Dorcas yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau senantiasa memberkati setiap kehidupannya Tuhan. Baik itu di dalam keluarganya Tuhan, anak-anaknya Tuhan, di dalam dunia pekerjaannya Tuhan, dan di setiap pelayanannya Tuhan. Engkau tambahkan hikmat dan kapasitasnya Tuhan sebagai pemimpin Tuhan di air hitam Tuhan. Biarlah gereja yang ia bawa Tuhan menjadi berkat Tuhan di dalam kehidupan setiap orang di sekitarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapak yang baik, kami serahkan keluarga Bu Dorcas dan Ibu Dorcas ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati bangsa ini, khususnya bangsa Indonesia. Biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan yang datang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk para pemimpinnya Tuhan, dari presiden hingga jajaran terbawah Tuhan. Beri hikmat untuk mereka Tuhan. Roh takut akan Engkau Tuhan. Setiap keputusan mereka Tuhan, mereka ambil untuk kebaikan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami Tuhan dari pagi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap hidup kami Tuhan, kami berserah kepada-Mu Tuhan. Apapun yang kami lakukan pagi ini Tuhan adalah memohon penyertaan-Mu Tuhan. Apapun yang kami perbuat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Marilah kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa yang ada di surga, jadilah kehendak-Mu di bumi dan surga. Bila kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Untuk kami boleh sama-sama Kau dengan hati yang takut padamu. Dan sikap hormat yang padamu ya Tuhan. Segala firman yang boleh kami dengar, kami baca, yang boleh Kau meteraikan sekali lagi dalam hati kami. Sehingga kami jalan di dalam hidup kami, bukan lagi dengan hikmat kami sebagai manusia, hikmat kami, hikmat Tuhan yang menyertai kami dari perkataan kami, dari perbuatan kami, dari pandangan kami, semuanya menjadi satu yang boleh kami muliakan nama Tuhan. Di depan karyawan kami Tuhan, di depan anak-anak kami Tuhan, di depan pasangan kami, dan juga di depan pemimpin kami juga Tuhan. Kami boleh mengerti ya Tuhan. Terus belajar, diperbaharui oleh Tuhan sendiri. Terima kasih berkati kami dari pagi hingga malam. Segala apa yang kami kerjakan, Tuhan Kau berkatilah kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok pagi lagi. Makasih Bu Dor. Jangan enggak, Will. Oh, kok kemana? Bawa mobil nak jalan. Ngantar Cece. Oh, tidak Pak, absen Pak. Aku nak pergi